Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Kakak harap hari ini sehat semua. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya yang melayani hari ini Kak Iru, Kak Henry. Sebelum kita ibadah, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami beserta keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah pada hari ini sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan kita menaikkan satu pujian bahwa panji Yesus ditinggikan, ya. Kemudian kita akan mengalahkan iblis dengan apa? Laskar iblis dihancurkan. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Sekolah minggu ya sayang, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya sayang, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Anak sekolah minggu ya sayang, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya sayang, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya sayang, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu ya sayang, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Adik-adik, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya adalah Aku Anak Sekolah Minggu. Ayo adik-adik berdiri semua.
Meskipun kita di rumah, kita memuji Tuhan dengan sukacita bahwa kita diberikan kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati, sukacita abadi, sukacita abadi, sukacita abadi. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Kak Inge. Ya, kita akan menaikkan pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, ajar kami Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Sekarang kakak mau cerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, semuanya duduk manis, dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mulai cerita, kakak mau tanya dulu. Siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa? Datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Ada tidak? Ayo. Apakah tadi bangun tidur ada yang langsung teriak, "Mama, aku lapar, aku mau makan"? Atau tadi ada yang bangun tidur langsung nongkrong di depan TV? Atau tadi ada juga bangun tidur langsung cari-cari HP. Mana HP-ku? Langsung main-main HP. Nah, adik-adik, kita mau belajar. Kenapa bangun tidur kok harus berdoa? Kenapa bangun tidur kok kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kita sepanjang malam sudah dijagai oleh Tuhan. Waktu kita tidur dengan nyenyak. Dan pada pagi ini kalian boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena siapa? Karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada pagi ini kakak mau cerita tentang 10 orang kusta. Berapa? 10. Siapa yang bisa tunjukkan jarinya? 10 itu bagaimana? 10 begini? Nah, harus dua-duanya. Jarinya ditunjukkan dua-duanya. Nah, itu 10 orang kusta. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu kusta? Adik-adik belum tahu ya? Kusta itu bukan makanan. Kusta itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit itu menyerang saraf kulit. Nah, adik-adik, kalau orang yang terkena kusta itu mengerikan, jijik. Kenapa? Karena dia bisa menyerang kulit. Biasanya yang diserang itu bagian jari-jari tangan, wajah, ada yang hidung, jari-jari kaki. Nah, orang yang sakit kusta itu kulitnya berubah. Dia bisa ada bercak-bercak merah, bercak-bercak putih, dan juga kulitnya ada yang seperti terbakar, agak gosong. Terus kalau dia menyerang jari-jari tangan, nih, adik pernah lihat nggak? Ada orang yang tangannya begini, hilang. Lama-lama dia jari-jarinya ada yang hilang, jadi seperti ini. Ada yang hilang jempolnya, telunjuknya, mengerikan. Terus ada yang kalau kena wajah, hidungnya bisa hilang sepotong. Ih, serem. Nah, penyakit kusta itu pada zaman dulu, pada zamannya Tuhan Yesus, itu belum bisa disembuhkan. Jadi kalau ada orang yang kena sakit kusta, mereka akan dikucilkan, dijauhi, tidak boleh dekat-dekat. Orang-orang sehat tidak mau mendekati orang kusta. Ih, jijik. Kemana? Pergi. Kalau ada orang kusta dekat-dekat. Akhirnya orang kusta itu tidak boleh tinggal dengan orang sehat. Mereka biasanya disuruh tinggal di suatu desa terpencil, berkumpul dengan orang-orang kusta lagi. Jadi kehidupan mereka kasihan sekali, sangat menderita. Ya. Nah, ceritanya suatu hari Tuhan Yesus sedang mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Waktu Tuhan Yesus itu berjalan melewati perbatasan antara Samaria dengan Galilea. Ketika Tuhan Yesus sampai
di suatu desa ada 10 orang kusta mendekati Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak berani dekat-dekat. Mereka dari jauh berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak. Akhirnya Tuhan Yesus kira-kira bagaimana adik-adik? Mendengar atau pura-pura? Biarin aja itu orang kusta. Tuhan Yesus takut seperti itu? Tentu tidak ya. Kalau Tuhan Yesus itu merasa kasihan mendengar suara orang sakit kusta itu berteriak, memanggil, meminta tolong, Tuhan Yesus berbalik. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang kusta itu? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tuhan Yesus berkata seperti itu karena Yesus itu maha kuasa. Dia mau menolong orang itu mempunyai dengan rencana yang berbeda-beda. Dengan maksud Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk orang kusta itu. Dia ingin menolong, tapi caranya berbeda-beda. Nah, waktu itu Tuhan menyuruh orang kusta untuk pergi kemana? Memperlihatkan diri kepada imam-imam. Siapa sih imam itu? Imam-imam itu adalah orang yang terpandang. Waktu itu jabatannya itu sangat tinggi, dihormati. Dia itu ahli agama. Kalau sekarang itu seperti gembala, seorang gembala sidang, pemimpin agama yang dihormati. Masa orang kusta itu disuruh datang kepada imam-imam untuk memperlihatkan diri? Pasti Tuhan Yesus punya maksud yang baik. Nah, ke-10 orang kusta itu, adik-adik, menuruti kata-kata Tuhan Yesus atau menolak? Mereka tidak banyak bicara. Mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka berjalan untuk bertemu dengan imam-imam. Tapi apa yang terjadi? Waktu dalam perjalanan, mereka belum sampai kepada imam. Tiba-tiba ada yang berubah. Apa coba yang berubah? Bukan berubah jadi Power Ranger. Tiba-tiba mereka heran. Kenapa ini? Kok sekarang tangan saya tadi jari-jarinya begini, sekarang jadi sehat, jadi sembuh, mulus. Tadi kulitnya banyak bercak-bercaknya, jijik, geli. Ternyata mereka semua tahir, artinya tahir itu sembuh. Mereka dijamah oleh Tuhan. Sebelum bertemu imam-imam mereka sudah sehat, sudah sembuh 10-10-nya. Nah, salah seorang dari orang kusta itu yang melihat bahwa dia sudah sembuh, dia kembali untuk bertemu siapa? Bertemu Tuhan Yesus. Kenapa dia kembali? Karena dia ingin apa? Ingin berterima kasih sama Tuhan Yesus, ingin mengucap syukur. Lalu dia kembali, dia ingin memuliakan Allah. Dia tersungkur di depan kaki Yesus sambil mengucap syukur. Nah, adik-adik, perbuatan satu orang kusta ini yang sudah sembuh itu baik atau tidak? Baik. Karena dia tahu berterima kasih kepada orang yang sudah menolong dia. Lalu Yesus berkata kepada orang kusta itu, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah seperti orang asing ini?" Tuhan Yesus sepertinya kecewa karena dia tahu tadi ada 10 orang. 10 orang itu sudah sembuh, tapi yang kembali hanya 1 orang. Nah, lalu Yesus berkata lagi kepada orang itu, "Bangunlah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Ya, kita mau meneladani 1 orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Orang ini tahu berterima kasih. Kita saja kalau ditolong oleh orang harus
berterima kasih. Nah, apalagi nih Tuhan sudah melakukan mujizat yang besar. Sudah menyembuhkan dia dari sakit kusta yang menjijikkan. Sampai dia bisa sehat, bisa sembuh. Oh, dia bersyukur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia datang untuk memuliakan Tuhan. Nah, siapa di sini anak-anak, adik-adik yang pernah ditolong oleh Tuhan? Yang pernah sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang mungkin pernah sakit batuk, sakit pilek, sakit demam, sakit kepala, atau sakit perut. Segala penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang hebat. Jadi, adik-adik yang sudah pernah ditolong Tuhan, ayo kita belajar. Ataupun yang adik-adik yang mungkin belum pernah, saya belum pernah ditolong Tuhan. Setiap hari kita itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, bukan hanya ketika kita sakit disembuhkan. Setiap hari adik-adik saat ini bisa sehat, bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, bisa berkumpul bersama mama papa. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi sudah sepatutnya kita selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Benar. Jadi untuk memuliakan Tuhan kita boleh dengan cara berdoa. Betul. Siapa lagi yang mau jawab? Dengan apa kita bisa memuliakan Tuhan? Iya, dengan memuji Tuhan. Betul. Terus apa lagi? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul. Pintar-pintar ya anak-anak ini. Nah, sekarang kakak mau supaya siapa di sini adik-adik yang mau bersyukur dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya. Iya. Dengan cara apa lagi coba? Yang paling penting bukan hanya berdoa, bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling penting apa? Melakukan perintah Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Kita jangan hanya menjadi pendengar saja, rajin mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu ibadah ke gereja, dengerin firman Tuhan, memuji Tuhan. Tapi kalau tidak dilakukan itu sama saja bohong. Ya, Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Bagaimana perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan itu salah satunya kita anak-anak harus menjadi anak-anak yang apa? Anak-anak yang baik. Anak-anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa. Dan juga anak-anak yang patuh, taat. Terlebih lagi taat kepada Tuhan, ya. Siapa di sini yang mau taat kepada Tuhan Yesus? Yang mau menjadi pelaku firman? Iya. Adik-adik, ceritanya sampai di sini. Sekarang siapa yang mau bersyukur, mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Tutup mata, lipat tangan. Kita akhiri firman Tuhan ini. Semuanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih, dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah baik, Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan perlindungan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin.